Selamat datang teman-teman di pertemuan ke-6 PTNG Divisi Mobile ini. Bersama aku Mario akan menemani kalian mempelajari widget di Flutter. Oke, pertama aku sudah bikin file Flutter di sini dan sudah aku jalanin di emulatorku. Oke, yang pertama mungkin aku akan hapus dulu komennya di sini dan ini akan aku hapus komennya juga. Oke, kita akan hapus ini juga. Kemudian aku akan bikin file yang namanya list view. Ini untuk penamaan file bebas ya. Ini aku bikin nama list view supaya lebih mudah aja nanti. Karena kita akan mempelajari widget list view. Lalu aku akan bikin stateless widget dengan nama list view screen mungkin. Oke, lalu kita akan panggil di sini list view screen-nya. List view screen. Kita save. Nah, sudah. Nah, jadi list view ini merupakan sebenarnya sama seperti kolom dan row gitu, memiliki beberapa children di dalamnya. Nah, tujuannya list view ini untuk membuat suatu konten ini bisa di scroll secara vertikal atau horizontal. Nah, beberapa widget yang dimasukkan ini itu tuh cocok untuk konten yang jumlahnya kecil jika kita ingin menggunakan list view. Nah, kenapa nggak pakai kolom aja kan? Kadang kalau kolom itu kan juga bisa ke bawah juga atau row ke kanan. Nah, mending kita cobain aja ya untuk tahu alasannya mengapa kita pakai list view. Biasanya untuk ke bawah kan kita cukup pakai kolom aja. Oke, kemudian contoh aku kasih kontainer dengan aku kasih decoration di kontainernya. Kemudian kontainer ini aku kasih tingginya 100. Aku kasih lebarnya double dot infinity. Double dot infinity ini artinya nanti akan memenuhi layar ya. Oke, udah. Kemudian kalau gitu kita coba lagi bikin beberapa kontainer lagi di sini. Kemudian 100 ini aku akan ganti jadi 300. Nah, ini aku ganti warna juga supaya kelihatan. Aku kasih ganti nama, aku ganti warna. Nah, kalau kita pakai kolom ini kan akan nabrak ke bawah ini. Solusinya itu kita bisa ganti menggunakan list view. Jadi list view ini sama seperti kolom atau row yang punya children banyak dan bisa di scroll ke bawah seperti ini. Nah, bisa juga kita sebenarnya kalau mau ke kanan bisa juga ada yang namanya scroll direction. Ada horizontal dan vertikal. Nah, ini error karena kita kasih width-nya double dot infinity. Jadi dia bingung horizontalnya gimana. Coba aku bikin aku kasih angka aja 200 contohnya. Terus aku akan hot reload dulu. Restart terlebih dahulu. Nah, ketika aku kasih axis horizontal pada scroll direction di list view-nya, dia maka akan scroll ke kanan seperti ini. Tapi ketika scroll direction-nya ini aku ubah ke vertikal, maka dia akan ke bawah seperti ini. Nah, fungsinya dari list view ini tuh ya untuk bikin list ini seperti ini, bikin list ke bawah ini dan bisa di scroll. Nah, tapi kalau misalnya nggak kita kasih scroll direction, ketika ini kita hapus, maka defaultnya itu sebenarnya adalah ke bawah seperti ini. Defaultnya itu adalah vertikal seperti ini, sama aja kan. Nah, defaultnya itu adalah kayak gini. Defaultnya seperti ini. Nah, kemudian aku akan bahas lagi list view lagi, coba. Nah, yang namanya adalah list view builder. Sebelum itu coba sebelum aku masuk ke situ aku mau masukin teks dulu ya.
Sini sebagai contoh ptng. Kemudian aku kasih, ini kalau mau nampilin quick fix ini bisa pencet widgetnya kemudian kontrol titik. Aku mau ini dikasih ke center supaya ke tengah. Oke, udah ptng. Ini aku bisa copy aja sebenarnya. Oke, aku copy ptng 2023. Kemudian aku kasih lagi sini divisi mobile. Ini mungkin aku hapus saja. Nah, ini kan untuk nampilin kata-katanya teks ini kan kita harus satu-satu gini kan. Nah, ada yang namanya list view builder. List view builder ini tujuannya supaya kita bisa nampilin list view tapi dalam bentuk datanya itu dinamis. Nah, caranya gimana? Ini kita coba nampilin scaffold dulu, kemudian body-nya kita pakai list view dot builder. Nah, list view dot builder ini bentukan properti yang namanya item builder. Nah, sebelum itu aku pertama aku coba untuk bikin list dulu. List kasih nama apa ya? Mungkin aku bisa kasih nama list huruf, list kata sama dengan aku kasih titik koma dulu. Ini nggak boleh cons karena datanya kan dinamis. Kemudian aku kasih misalnya contoh ptng 2023 divisi. Aku udah bikin list dengan isinya 4. Kemudian di sini aku bisa tambahi item builder ini, aku hapus. Kemudian di sini ada konteks index. Kalian pencet Ctrl spasi aja untuk rekomendasi dari Flutter-nya tuh biasanya ada rekomendasi yang mau ditulis di code-nya. Aku pakai build konteks ini kan seperti kalau kita bikin widget build ini. Jadi konteks ini tuh kayak supaya kita bisa menggunakan widget tree-nya, jadi kayak children dan child-nya dalam Flutter. Nah, di item builder ini, aku akan return mengembalikan, coba kita kopas saja dari list view ya, supaya lebih cepat. Aku kopas, kemudian aku kasih titik koma. Nah, teksnya ini aku ganti dengan list kata index. Ketika aku save, coba hasilnya gimana ya? Belum aku ubah di main rendernya. Aku ganti dulu ke list view separated screen. Oke, aku reload terlebih dahulu. Sorry, ini belum aku kasih nama di sini. List view builder. List view builder screen. List view builder screen. List view builder screen. Oke, aku import terlebih dahulu. Nah, ini sudah kembali error index invalid not inclusive. Oke. Nah, jadi ketika kita pakai list view builder ini, itu tuh langsung kayak dia akan looping list katanya ini menggunakan item builder ini. Jadi data yang dikeluarin dari list ini itu data dinamisnya isinya ini. Nah, kenapa muncul error seperti ini, invalid value? Karena kita tidak memberikan properti yang namanya item count. Item count ini jadi kayak untuk menghitung berapa isinya gitu loh, isi dari list view-nya. Nah, item count ini kita bisa kasih list kata dot length. Nah, sudah hilang. Nah, itu ketika kita kasih list kata dot length ini, maka dia akan menghitung jumlah listnya ini kemudian dimasukkan ke item count ini. Ini sama aja kayak ini properti ini tuh butuh integer untuk mengisi properti ini. Nah, karena kita mau dinamis, kita bisa langsung list kata dot length seperti ini. Nah, akan muncul data seperti ini. Mungkin akan aku kasih border kali supaya lebih jelas.
Aku kasih border all aja. Terus aku kasih warna black mungkin supaya lebih kelihatan. Terus untuk warnanya aku hapus saja. Nah, jadi kan list view builder ini akan mengembalikan kontainer ini, kontainer kota ini. Nah, untuk teksnya ini ngambilnya dari list kata ini. Jadi list view builder ini cocok banget untuk yang datanya banyak banget. Misal contoh ini aku kopas ya. Oke, data sebanyak ini. Daripada kalau misalnya kalian mau ngembalin dalam bentuk kolom kontainer dalam bentuk list view kan, kalau list view kan satu-satu gitu. Nah, kalau misalnya kalian datanya sebanyak ini, terus kamu pakai list view itu kan kalian capek untuk ngetiknya. Nah, kita bisa pakai list view builder ini. Maka hasilnya akan nih banyak. Tanpa kalian harus mengetik satu-satu gitu. Jadi ibaratnya udah di loopingin sama Flutter-nya menggunakan builder ini. Nah, aku akan jelasin satu widget lagi yang namanya list view separated. Aku bikin file baru namanya list view separated, kemudian aku bikin stateless di sini. List view separated screen. Seperti biasa kita ubah dulu di sininya list view separated screen. Nah, oke. Seperti biasa kita ubah lagi ini yang jadi scaffold. Kemudian bisa diambil. Jadi list view separated ini sebenarnya hampir sama seperti list view builder. Cuman yang membedakan ini di separated ini ada separatornya. Jadi ada kayak ada suatu pemisahnya antara satu list dengan list yang lainnya tuh ada pemisahnya. Nah, cara menggunakannya tuh bisa pakai list view titik separated. Nah, di sini di list view separated ini membutuhkan 3 properti. Ada item builder yang membutuhkan widget. Separated builder juga membutuhkan widget. Item count ini sebenarnya kan sama kayak yang tadi. Nah, sama untuk item count bisa aku ganti kayak yang tadi. List kata dot length. Kemudian untuk item builder ini bisa kopas seperti yang sebelumnya aja supaya lebih cepat. Item builder aku kopas. Untuk ini item builder aku kopas saja. Nah, separator builder ini dia juga membutuhkan widget. Nah, widgetnya ini bisa kita kembalikan, misalnya contoh divider. Divider itu kayak garis tengah gitu. Nah, lihat ketika kita pakai separated ini maka ada pemisah antara satu list dengan list yang lainnya. Ada kayak ini divider ini. Atau mungkin biar lebih jelas aku kasih container mungkin ya. Container dengan width-nya misalnya aku kasih 20. Width-nya aku kasih double dot infinity. Kemudian aku kasih color-nya colors dot red. Nah, jadi separator builder ini gunanya untuk pemisah antara satu list dengan list yang lainnya. Seperti ini. Sebenarnya hampir mirip seperti list view builder, cuman ada properti baru separator builder ini. Nah, jadi sebenarnya penggunaan list view ini bergantung dengan kebutuhan yang akan kita gunakan untuk tampilan front end dari Flutter tersebut. Bergantung bagaimana kalian pengen nampilin datanya itu seperti apa. Ada yang mau dalam bentuk dinamis. Dinamis ini sebenarnya untuk data yang cukup banyak lah. Misal contoh kan kalau data yang sebanyak ini kan kalau misalnya kalian bikin widget bikin widget satu-satu itu kan kayak di list view ini kan capek kan. Kalian harus ketik lagi widget sebanyak itu. Nah, dengan list view ini kalian juga bisa langsung menghemat waktu lah karena kita pakai data dinamis, list view builder dan spreader. Oke teman-teman, setelah aku sudah membahas tentang list view, kali ini aku akan membahas tentang beberapa materi yang kemarin belum sempat dijelaskan
yaitu ada styling text, ada image, dan button navigation bar. Pertama-tama ini aku sudah bikin file baru, kemudian mungkin aku bisa menghapus semuanya ini, bisa menghapus komennya juga. Kemudian aku mau menghapus ini juga. Dan sini aku membuat suatu kelas di bawahnya, membuat Flutter stateless widget dengan nama tampil gambar. Kemudian aku panggil di home-nya tampil gambar. Aku save. Oke, setelah itu aku akan buat. Di sini aku akan menampilkan scaffold, body, call center, tel text, pertemuan 6. Nah, di sini aku akan jelasin bagaimana caranya kita melakukan styling di teks ini ya. Nah, pertama-tama ini setelah teks ini kalian bisa berikan koma, kemudian bisa menuliskan style dan text style. Nah, di text style ini banyak banget properti yang bisa kalian edit seperti background color, kemudian banyak banget. Namun beberapa yang sering digunakan tuh misalnya contoh font size. Font size ini untuk mengatur kebesarannya font. Kemudian ada juga yang namanya font weight. Font weight ini mengatur ketebalan font. Di sini ada font weight bold, normal. Ini kalau bold ini kan tebal. Kemudian ini ada juga yang weight 100 sampai ini untuk ketebalannya. Ini weight 100 tipis, kemudian ada yang weight 700 ini tebal juga. Kemudian ada yang namanya font style. Font style ini ada yang namanya italic untuk miring, dan banyak sekali lah ini properti yang bisa kalian coba. Di sini ada font family, ada decoration. Ini mungkin kalian bisa cari-cari semuanya di dokumentasinya Flutter. Kemudian setelah itu mungkin aku bisa bungkus teks ini dengan yang aku bungkus teks ini dengan kolom. Caranya yang tadi aku tekan Ctrl titik, kemudian wrap with column. Nah, kemudian setelah itu aku mau menambahkan gambar di bawahnya teks ini. Nah, mungkin aku bisa kasih axis alignment dulu supaya ke tengah. Oke, di center mungkin aku akan hapus juga. Kayaknya nggak apa-apa. Aku akan tambahin gambar. Nah, cara menambahkan gambar di Flutter ini kalian bisa membuat suatu folder di sini, folder assets. Oke, di folder asset ini kita bisa menambahkan gambar yang akan kita ingin tampilkan. Aku akan cari gambar sepatu, aku masukkan ke folder asset di sini. Kemudian kalian bisa masuk ke file pubspec YAML. Di sini kalian scroll ke bawah sampai menemukan aset ini. Nah, kalian bisa blok semuanya ini lalu tekan Ctrl atau Ctrl plus atau di keyboard kalian. Kemudian kalian bisa ganti ini, kalian bisa hapus, kemudian ganti dengan asset slash dan save. Nah, setelah itu kalian kembali lagi ke main dotted. Nah, sekarang untuk menampilkan gambarnya kita bisa menggunakan widget image, kemudian asset image sepatu 1.png.
Oh maaf, sepatu 1 PNG ini kan berada di dalam folder assets, maka kita juga harus menuliskan assets slash sepatu 1.png. Nah, maka akan muncul gambarnya di sini. Kemudian di sini tuh juga bisa mengatur juga width-nya, misalnya width-nya 100, atau bisa juga mengatur height-nya, kemudian bisa mengatur ini bisa lebih panjang, dan beberapa banyak properti lainnya. Mungkin kalian bisa coba-coba sendiri untuk cari tahu apa aja ini fungsinya. Oke teman-teman, sekarang aku akan buat suatu button navigation bar. Button navigation bar itu apa sih? Jadi button navigation bar ini tuh widget navigasi yang ada di bawah seperti ini. Nah, nantinya kita akan bikin kayak gini button navigation bar. Nanti ketika kita dipencet ini, misalnya kita pencet shop, nanti akan tampilannya tampilan shop, dan ketika pencet profile maka akan berubah ke tampilan profile. Nah, kita menggunakan properti yang ada di scaffold bernama button navigation bar. Aku praktekin pertama kita di dalam sini kita bikin aja folder yang namanya pages. Di sini ada home.dar, kemudian ada detail.dar. Kemudian kita bisa menambahkan home-nya. Ini kita bikin lagi kelas lagi di sini, stateless home page. Dan ini kita ganti ke home page. Setelah itu di sini kita akan buat suatu tampilan. Kita tampilin bottom navigation bar. Kita coba di sini. Dia menggunakan items. Items di sini digunakan untuk mengisi berapa banyak sih bottom navigation bar-nya. Dan bottom navigation bar ini tuh harus lebih dari satu. Items, bottom navigation bar item. Ini membutuhkan icon dot boom, contohkan button boom dan button boom dan button X. The types, save. Oke, maaf, itu seharusnya harus diberikan label ya. Kalau tidak nanti akan muncul error seperti itu. Nah, setelah kita bikin ini, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Sebentar, aku supaya lebih jelas. Nah, jadi button navigation bar, kemudian ada items dalamnya. Jika ingin menggunakan pilihan navigasi barnya, kita menggunakan button navigation bar item yang memiliki properti icon dan label-label ini tuh yang ada di bawah. Nah, sekarang kita akan bikin fungsi untuk pindah-pindah ke halaman lain. Nah, di home ini mungkin aku akan bikin stateless home. Di sini aku akan menggunakan scaffold, kemudian body center,
teksnya home, sama seperti home. Aku tinggal ganti tile dan ini aku ganti ke type. Kemudian di main ini aku kalau di PPT kita membuat suatu fungsi dan fungsi onTap dan variabel. Gunanya ini ketika nanti dipakai di properti onTap di bottom navigation bar. Kita coba praktekin aja. Oke, pertama-tama kita ubah dulu homepage ini menjadi stateful ya, karena kan kalau di pertemuan pertama itu kan dijelaskan bahwa stateless itu adalah tampilan statik, jadi tidak bisa berubah, dan stateful ini tampilan yang lebih dinamis. Jadi ketika kita ubah ke stateful ini bisa berubah-ubah ini tampilan. Kemudian di sini di dalam homepage state ini kita bikin variabel yang namanya current index sama dengan 0. Dan kita bisa bikin function void onTap item sama yang bukan variabel index, parameter index. Kita akan set state. Apa sih itu set state? Set state ini ketika dipencet nanti dia akan melakukan sesuatu gitu, kayak mengeset, akan membuat suatu state. Apa yang kita lakukan ketika di set state, maka current index sama dengan index. Dia akan mengubah current index menjadi index. Nah, kemudian fungsi ini itu bisa kita gunakan di onTap sini, menggunakan function onTap item. Kemudian di sini juga ada current index. Current index itu indeks sementaranya, nanti yang aktif itu index. Kemudian kita harus membuat suatu list pages. List pages ini diambil dari list ini, ada home dan tile. Home tile. Nah, setelah kita membuat list di sini, kita bisa menambahkan properti bodinya ini. Kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan page dengan arraynya ini adalah current index. Kita save coba. Nah, maka ketika kita save ini, bodinya ini akan sesuai dengan array keberapa dari current indexnya. Jadi ketika kita mencet home, maka dia akan masuk ke array ke 0 yaitu home, dan ketika kita mencet detail maka dia akan berubah ke detail. Jadi ini ada functionnya untuk mengubah indeksnya. Jadi ketika ini dipencet maka dia akan mengirimkan angka 0 dan ini angka 1. Nah, angka 0 ini nantinya akan mengubah current index menjadi 0 dan dipakai di page-nya ini, seperti itu. Ini mungkin kalian bisa praktekin lagi lebih jauh, misalnya kalian ingin bikin 3 bottom navigation per item atau bahkan 4-5 itu bisa juga. Nampaknya di sini aku cuman nampilin tampilan yang sederhana dulu supaya kalian lebih paham lagi tentang penggunaan bottom navigation per item ini. Oke teman-teman, sekarang aku akan menjelaskan tentang tugas akhir yang harus kalian selesaikan untuk mendapatkan sertifikat di PTNG. Nah, di sini dari divisi mobile sudah menyediakan 3 desain. Yang pertama ini ada resepku ini, kemudian ada tampilan sederhana ini juga, kemudian tampilan toko sepatu. Nah, nantinya kalian akan memilih salah satu dari 3 desain ini untuk akan kalian buat di Flutter. Nah, untuk contohnya ini udah aku bikin, ada 2 contohnya. Ini kemudian mulai memasak. Nah,
Tampilannya akan sesederhana ini dan bisa dipencet seperti ini. Nah, kemudian untuk yang toko sepatu ini, untuk tampilan ini kalian nanti bisa register, ke halaman register, kemudian sign in, bisa continue as guest. Di sini ada beberapa sepatu dan bisa di scroll seperti ini. Tugas akhirnya kalian ini adalah membuat salah satu dari 3 desain ini. Dan untuk sekarang kalian bisa explore dulu atau cari terlebih dahulu, bisa coba-coba terlebih dahulu. Nantinya pada hari Jumat atau Sabtu kami akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat ini dari nol hingga jadi seperti ini. Mungkin kalian bisa explore terlebih dahulu atau bisa mencoba-coba terlebih dahulu di rumah. Untuk link Figma-nya ini nanti akan aku share di Google Classroom atau bisa kalian cek mungkin di deskripsi video. Oke, semangat ya teman-teman.